Mangga, sudah direkam, Pak Ustadz. Ya, Pak Awal silakan. Namanya PPT rekonstruksi. Saya suarana, Pak Ustadz Awal, saya suarana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita bisa kembali tolabul ilmi, mata kuliah, tafsir dan hadis tarbawi. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan hidayah taufik dan juga diberkahkan dalam segala urusan kehidupan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita akan memulai presentasi kelompok yang kedua, yaitu atas nama Bapak Iman Kostaman dan saya Waludin Sidik, dengan judul Pengaruh Tafsir Tarbawi Terhadap Kepemimpinan Pendidikan. Izin saya screen Bapak Ibu untuk materinya. Sebelum kita mulai, buka dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, Bapak Iman mau yang pertama? Ya, sok boleh. Kita ini belum ini ya. Ada belum? Bapak Belum. Ibu? Belum ya? Belum ada. Oke. Belum. Ya, siap. Siap. Sebentar. Awal sinyalnya jelek kayaknya. Siap. Coba saya share screen. Oke. Sudah ada, Bapak Ibu? Belum ya? On the way. Ada? TW. Progres. Progres. Masih on the way ya? Masih belum tampil ya? Belum. Tapi keterangannya ada, Awaludin Sidik has started screen share. Oke, sebentar kita lihat dulu materinya. Sudah ada? Belum. Izin, Bapak Ibu sudah ada? Belum. Belum. Coba saya ulangi lagi coba. Oke, masih belum ada ya? Sudah dibuka belum? Udah terbuka kan PowerPoint-nya? Udah tadi. Coba saya share lagi. Oke. Sudah ada belum? Belum. Belum.
Di saya mah sudah your screen, you are udah, screen. ada. Ya, sudah. Oke, alhamdulillah. Sekarang udah. Ya, Ya, udah oke. sip. Oke, jadi judul bahasan pada hari ini yaitu pengaruh tafsir tarbawi dalam pembentukan kepemimpinan pendidikan. Oh, Oke, adapun latar belakang pada penulisan ini yaitu pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada tujuan yang matang dapat menjadi indikator keberhasilan bangsa. Dalam konteks ini, pendidikan Islam yang berfokus pada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menawarkan kerangka yang komprehensif untuk pembentukan kepemimpinan pendidikan. Nah, tafsir tarbawi karya Ahmad Munir menjadi sumber utama dalam penggal ini karena menyediakan pemahaman mendalam tentang terminologi pendidikan, tujuan dan materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Rumusan masalah ada dua macam. Yang pertama adalah bagaimana pengaruh tafsir tarbawi terhadap perkembangan dan pembentukan karakteristik kepemimpinan pendidikan. Yang kedua, bagaimanakah bentuk nilai-nilai kepemimpinan dalam pendidikan Islam. Pembahasannya, kami mengambil satu ayat dalam Quran surah Shad, surah ke-38 ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladina yadilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah atau penguasa di bumi. Maka berilah keputusan terhadap suatu perkara di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalannya Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang sesat di jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Quran surah Shad, surah ke-38 ayat 26. Lalu ini ada analisis mufradat, bisa dilihat dan dibaca. Kita next saja. Nah, di sini ada term khalifah atau kata khalifah dan derivasinya atau persamaan dari kata khalifah. Dalam Al-Quran terulang sebanyak 127 kali. Al-Quran menyebutkan term khalifah sebanyak 2 kali dalam bentuk tunggal atau singular dan 3 kali dalam bentuk plural atau jamak. Jika dicermati bahwa penggunaan kata khalifah di dalam ayat Al-Quran tersebut, baik dalam bentuk tunggal maupun plural, dapat dipahami bahwa kata-kata tersebut lebih dikonotasikan pada pemimpin yang diberi kekuasaan untuk mengelola suatu wilayah di bumi. Nah, ini analisis tafsir yang pertama dari Buya Hamka ya. Kita mengambil dari tafsir Al-Ajhar mengenai kata khalifah dari Quran surat Shad ayat 26. Menurut Buya Hamka, maka supaya jabatan jadi khalifah itu berjalan dengan baik, mengisi fungsinya diberilah beberapa pesan oleh Tuhan. Pertama, maka hukumlah di antara manusia dengan benar. Hukum yang benar ialah hukum yang adil. Hawa nafsu yang tadi itu ialah kehendak hati sendiri yang terpengaruh oleh rasa marah atau kasihan, hibah atau sedih, dendam atau benci. Dalam bahasa asing yang telah dipakai rata dalam bahasa kita, bahwa hawa itu ialah emosi atau sentimen. Lalu dilanjutkan bahaya yang akan mengancam jika seseorang penguasa menjatuhkan suatu hukum dipengaruhi oleh hawanya. Kekuasaan bisa saja menyebabkan orang lupa
dia menerima kekuasaan tersebut. Lalu dia berbuat sewenang-wenang berkehendak hati, sebab itu disalahgunakannya kekuasaan. Yang kedua, dari tafsir Al-Misbah karya Abi Quraish Shihab, yaitu dari ayat-ayat di atas dipahami juga bahwa kekhalifahan mengandung 3 unsur pokok, yaitu yang pertama manusia yakni sang khalifah, yang kedua wilayah yaitu yang ditunjuk oleh ayat di atas dengan al-ardu, dan ketiga adalah hubungan antara kedua unsur tersebut. Poin yang kedua yaitu melarang manusia mengikuti hawa nafsu. Larangan ini logis karena kekuasaan dapat memperdaya manusia menjadi cinta kepada dunia dan meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Tafsir yang ketiga, tafsir Munir karya Syekh Wahab Az-Zuhair, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabiullah Daud prinsip-prinsip hukum yang harus diajarkan kepada manusia dalam menjalankan hukum. Lalu janganlah menuruti berbagai keinginan hawa nafsumu atau karena ambisi duniamu. Sebab mengikuti hawa nafsu adalah perilaku yang menggelincirkan dan membawa ke neraka. Karena mengikuti hawa nafsu adalah penyebab seseorang yang terjatuh ke dalam kesesatan. Nah, pelajaran yang dapat diambil dari tema ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pemegang kekuasaan agar menjalankan pemerintahan di antara manusia dengan benar dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran, sehingga mereka tersesat dari jalan Allah Ta'ala. Dan di sini orang yang tersesat dari jalan Allah Ta'ala dan melupakan hari hisab diancam dengan ancaman yang tegas dan hisab yang keras. Yang keempat yaitu tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa. Wahai Nabi Daud alaihissalam, sesungguhnya aku Allah menjadikanmu khalifah di bumi untuk mengurusi urusan manusia. Maka kata itu, buatlah hukum di antara manusia dengan hukum yang hak atau adil. Dan janganlah menuruti hawa nafsu, karena hawa nafsu itu menyesatkan manusia dari jalan Allah Ta'ala. Lalu, bagaimana sih konsep kepemimpinan ala Rasulullah? Nah, yang pertama, Rasulullah sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik telah memberikan contoh dalam bersikap, terutama dalam hal kepemimpinan. Jika nilai-nilai kepemimpinan ini diadopsi, terutama dalam dunia pendidikan, maka seorang pimpinan akan menjadi pemimpin yang disenangi dan disegani oleh semua pihak atau seluruh warga sekolah. Nah, adapun nilai kepemimpinan ala Rasulullah, tentu kita akan tertuju terhadap 4 sifat Rasul. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat fatonah. Yang pertama sidik. Nabi punya ucapan yang selaras dengan tindakan, tidak berbohong, jujur dalam ucapan, menepati janji, dan seterusnya. Jika diaplikasikan dalam dunia pendidikan, maka seorang kepala sekolah atau pemimpin dalam lembaga pendidikan harus belajar berbicara dan mengucapkan sesuatu berdasarkan kemampuan dan keyakinannya agar tidak berbohong sebagai akibat dari tidak mampunya. Yang kedua, amanah. Pengertian amanah di sini adalah hadirnya suatu kekuatan yang dengannya seorang pemimpin mampu memelihara kemantapan rohaninya, tidak berkeluh kesah jika ditimpa kesusahan, tidak melampaui batas ketika mendapatkan kesenangan, serta tidak berkhianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tabligh. Nah, ini kalau kita aplikasikan dalam kepemimpinan pendidikan, ada satu prinsip yaitu akuntabilitas yang berkaitan dengan sikap keterbukaan dalam kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya berat. Qul haq walau kana muran, katakanlah itu kebenaran walaupun itu pahit. Yang keempat yaitu sifat fatonah. Nah, seorang pemimpin dalam dunia pendidikan juga harus memiliki emosi yang stabil, tidak gampang berubah dalam dua keadaan,
baik itu di masa keemasan dan dalam keadaan terpuruk sekalipun. Sifat pemimpin adalah cerdas dan mengetahui dengan jelas apa akar permasalahan yang dia hadapi serta tindakan apa yang harus diambil untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Misalkan dalam sebuah sekolah ada permasalahan yang sangat besar, maka di sana peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam dunia pendidikan itu mesti cerdas untuk mengetahui apa akar permasalahan dan juga bagaimana cara mengatasi berupa tindakan yang sesuai terhadap permasalahan yang terjadi. Lalu selanjutnya, bagaimana hubungan antara tafsir tarbawi yang tadi dengan kepemimpinan pendidikan? Nah, dalam konteks tafsir tarbawi memberikan dasar dan panduan tentang bagaimana kepemimpinan pendidikan. Seperti yang tadi dalam Quran Surah Shad ayat 26, bahwa seorang pemimpin itu dalam menjalankan kebijakan harus didasari dengan kebenaran. Jangan sampai terlena dengan jabatan yang ia dapat, dan juga ketika memutuskan sebuah kebijakan tidak didasari oleh hawa nafsu, karena hawa nafsu itu cenderung terhadap ketidakbaikan. Nah, ini Islam juga mencakup pemahaman tentang pentingnya kepemimpinan yang amanah, bertanggung jawab, arif dan bijaksana, serta menilai posisi sebagai ujian dari Allah, sehingga tidak menyalahgunakan posisi dan jabatannya. Jadi ketika seorang pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, ketika dia memposisikan jabatan yang ia emban sebagai ujian dari Allah, maka dia tidak akan pernah menyalahgunakan posisi yang ia emban saat itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu saja dari saya tentang tafsir tarbawi, materi tentang kepemimpinan di pendidikan. Selanjutnya, saya serahkan kepada Pak Iman. Moderator. Terima kasih. Siap. Oke. Pak Ustadz aja moderator. Silakan Pak Ustadz Ajo untuk bisa menjadi moderator dalam diskusi pada siang hari ini. Ya, terima kasih Pak Ketua dan Pak Penyaji. Baiklah Bapak Ibu semua, para mahasiswa yang luar biasa dan juga selamat hadir Bapak Doktor, Bapak dosen kita semua. Tadi kita sudah menyimak pemaparan dari pemateri. Sipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan yang sudah disampaikan. Persilahkan. Pak Indra, monggo Pak Indra, silahkan. Ya, terima kasih Ustadz Ajo dan kepada Pak Awal juga terima kasih. Pertanyaan saya sederhana. Saya ingin tahu apa yang mendasari dari Pak Awal kenapa memilih Quran surat Shad ayat 26 yang hubungannya dengan masalah kepemimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilahkan, masih ada lagi? Halo Bapak Ibu. Ya, silahkan Pak Ketua. Ya, kirain masih ada yang menambahkan. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, sebelum menunggu yang lain mau bertanya, boleh dijawab terlebih dahulu untuk yang barusan dari Pak Indra. Oh, Pak Indra, Pak Awal silakan. Baik, terima kasih. Jadi kenapa kami beserta Pak Iman memilih Quran Surah Shad ayat 26? Yang pertama,
terminologi pemimpin atau kata pemimpin itu dalam bahasa Arab di dalam Al-Quran ada 3 macam. Yang pertama khalifah, yang kedua ulil amri, yang ketiga adalah imam. Nah, kami tertarik dengan Quran Surah Shad ayat 26 ini dikarenakan menjadi seorang pemimpin itu ternyata ada konsekuensinya. Ketika seorang pemimpin tidak memberikan atau tidak mendasari kebijakannya dengan cara yang benar, maka akan ada konsekuensi yang ia tanggung. Ketika seorang pemimpin itu mendasari jabatannya dengan hawa nafsunya, memposisikan jabatan tersebut sebagai nikmat bukan sebagai ujian, maka dia cenderung akan menjadikan jabatan itu sebagai lahan dia untuk menyalahgunakan, baik itu penyalahgunaan wewenang ataupun mungkin dari materi. Kenapa tidak Quran Surah Al-Baqarah ayat 30? Sama katanya khalifah. Nah, ketika dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, bahwa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah. Lalu malaikat bertanya, kenapa tidak dari kalangan kami saja? Padahal mereka manusia senantiasa berbuat kerusakan. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ya. Membuat kerusakan di muka bumi dan juga saling bertumpah darah. Saling berperang ya. Nah, di sana kami lebih cenderung memilih ke ayat 60 karena di situ ada rambu-rambu dalam maksud ayat 26, ada rambu-rambu dalam menjadi seorang pemimpin. Ketika seorang pemimpin itu tidak memposisikan jabatan sebagai sebuah ujian, maka dia akan cenderung menyalahgunakan posisi jabatan tersebut. Itu dari saya. Enggak, kepada Pak Iman bisa untuk menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz Awal. Sedikit saya menambahkan untuk pertanyaan dari Pak Indra. Dalam surat-surat tersebut dijelaskan atau diterjemahkan di antara manusia, ya. Jadilah khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Di sini saya menggarisbawahi jarang sekali kita mungkin ya menemukan baik apakah itu dalam sekolah ataupun dalam kepemimpinan, pemimpin yang memang betul-betul bisa memutuskan suatu permasalahan dengan adil, ya, tanpa satu pihak dirugikan. Artinya ketika satu pihak unggul, yang lain tidak merasa direndahkan. Satu pihak direndahkan, satu pihak tidak merasa unggul. Kemudian janganlah engkau mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Awal tadi, ketika seseorang tersebut memutuskan perkaranya hanya berdasarkan emosional semata ataupun tidak berdasarkan mohon pertolongan kepada Allah terlebih dahulu dengan cara istihara ataupun dengan cara pendekatan spiritual, ketika dia memutuskan hanya pada saat emosi saat saja mungkin akan menjadikan keputusan tersebut merugikan bagi orang lain. Nah, maka jelas ketika seseorang ditakdirkan untuk menjadi seorang pemimpin, Allah di situ menyuruh kita untuk menjadi pemimpin yang adil, ya, menjadi pemimpin yang adil dan jangan semata-mata mengikuti hawa nafsu. Kebanyakan untuk menjadi pemimpin di kita, mobil khususnya, itu hanya untuk mendapatkan hanya untuk mengikuti hawa nafsu semata-mata sehingga banyak beberapa masyarakat yang merasa dirugikan. Itu mungkin ya sedikit yang saya bisa tambahkan. Dari Bapak Ibu yang lainnya, mangga silakan. Mangga, silakan kepada Bapak Ibu yang lainnya. Oh, ini sudah ada nih Pak Boleh, Iman. Oh, silakan Ibu, silakan. boleh ya, Indra. mohon izin. Terima kasih Pak Mangga. Moderator. Seperti yang disampaikan oleh penyaji Pak Iman barusan,
disampaikan bahwa tadi ya bahwa dari surasa diambil bahwa satu sebagai khalifah, ulil amri, dan sebagai imam. Nah, di situ ketika kita berbicara tentang ulil amri, tentunya ini menurut saya berkaitan erat dalam kehidupan kita dalam berbangsa bernegara. Nah, ulil amri yang seperti apa dan apa yang sebenarnya yang memang harus kita jadikan panutan dalam kondisi kita nih di dalam berbangsa bernegara. Korelasinya dengan ulil amri pada makna yang 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 barusan disampaikan itu di mana gitu. Karena memang yang jelas ulil amrinya ya seperti apa gitu yang memang eh, pada pada masa kita di saat ini gitu kan dengan berbagai cerita, dengan berbagai problematika pendidikan gitu dalam hal pendidikan seorang atau seorang pemimpin atau yang dimaksud dengan ulil amri tadi bersinergi dalam dunia kita sebagai pengajar atau pendidik. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Ibu Nung yang sudah mengajukan pertanyaannya. Boleh dipersilahkan langsung dijawab pada para pemateri atau mau dilanjut dulu? Ada yang masih mau bertanya? Pertanyaan selanjutnya? Ditampung dulu, Pak. Boleh. Nah, silahkan pada yang lain yang masih ada pertanyaan. Itu Pak Ustadz Ajo bertanya melalui chat itu. Pak Ustadz Ajo atau orang lain? Oh, Ustadz Ajo itu bertanya. Oh, ada yang bertanya ya lewat chat. Ada yang bertanya Pak Iman lewat chat. Ini eh, bagaimana sikap kita sebagai rakyat katanya ketika dihadapkan kepada kalau ada pemimpin yang mengikuti hawa nafsunya. Apakah kita harus menolak atau mengikutinya meskipun ya agama kita eh, akan menjadi resikonya dirugikan. Bagaimana Contohnya dirugikannya seperti apa? Dalam hal apa dulu Pak Ustadz Ajo? dalam hal ya ketika misalnya bagaimana ya? Pokoknya ya begitu. Ya pokoknya begitu gitu harus. Ya pokoknya antara ada dua pilihan, apakah kita harus tetap mengikuti ketika memang ada sesuatu hal yang itu misalnya bertolak belakang dengan keyakinan kita, tapi kita juga dituntut sebagai rakyat harus mengikuti khalifah atau pemimpin yang sekarang atau pada saat itu menjabat. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap harus mengikutinya atau memang kita harus berusaha semampunya menolak untuk mempertahankan dengan keyakinan yang kita yakini. dengan resiko apapun mungkin ya Pak Ustadz Ajo. Ya, betul. Ya, baik. Ini sekedar sharing saja mungkin ya. Di suatu pemerintahan seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ajo ada mungkin di kabupaten pemimpin yang memaksakan kehendaknya. Contoh semua PNS, semua para pegawai harus mengikuti acara yang sifatnya mirip-mirip dengan budaya non-Muslim. Nah, kami semua gitu ya, terpaksa harus mengikuti kegiatan tersebut karena di bawah ancaman dan di bawah tekanan dengan beberapa aturan, dengan beberapa sanksi A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, bagi mungkin di suatu kabupaten yang tidak mengalami seperti itu, atau mungkin yang pernah mengalami seperti itu, dilematis sebetulnya ya ketika para para kita sebagai rakyat kecil yang ditekan, kemudian pada dasarnya eh, karena kita tidak mempunyai kekuasaan, di situ kita hanya bisa menolak dengan secara apa ya, dengan hati ya walaupun misalkan mungkin sebagai selemah-lemahnya iman ada full iman ya. Kalau kita punya kekuasaan ya kita dengan lisan, kalau tidak dengan lisan dengan tangan. Kalau tidak dengan tangan ya berarti dengan hati. Yang mudah-mudahan
walaupun hanya selemah-lemahnya iman, walaupun itu ternyata bertolak belakang dengan akidah ataupun dengan apa yang diajarkan dalam agama kita, ya setidaknya kita sudah ada usaha walaupun ternyata eh, apa ya resiko yang harus kita terima jauh lebih besar mungkin ya. Apakah A, B, C, D-nya itu tadi. Jadi sikap kita sebelumnya tidak mengikuti terlebih dahulu dengan cara mungkin dengan hati ya. Kalau cara langsung dengan lisan menolak, pasti langsung set gitu ya. Tapi dengan hati, ya Allah, saya kembalikan lagi semua kepada Allah. Kami dalam hati adalah menolak, tetapi karena ini kami dengan di bawah ancaman, di bawah tekanan, akhirnya kami mengikuti apa yang diperintahkan para pemimpin kami yang sementara mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kami ya atas perbuatan yang memang di luar ekspektasi kami. Intinya seperti itu Pak Ajo. Jadi jangan kalau secara tidak, wah nolak nggak mungkin. Ya, Itu Pak Ajo. terima kasih Pak Iman. Silakan dari yang lain, ada yang mau menambahkan Pak atau Iqbal mana Pak Iqbal? Pak Iqbal barangkali mau Oke. menambahkan Pak Iqbal. Pak Sutarjo menjawab pertanyaan dari Bu Nung yang tadi, ya. oh ya dipersilakan. Kriteria ulil amri yang memang kita ikuti ya. Teringat dalam sebuah surah ya, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, di sana ada atiullah. Nah, ketika taat kepada Allah diikuti dengan atiullah. Ketika taat kepada Rasul diikuti dengan atiur Rasul. Ketika ulil amri tidak dibarengi dengan kata wa atiu. Nah, dalam maksud ini yang pernah saya dapatkan dari guru saya, ketika seorang pemimpin itu ya, kenapa sih tidak dirangkai dengan kata taat itu? Ketika memang seorang pemimpin itu mengajak kepada hal-hal yang tidak benar, maka jangan diikuti. Ketika memang seorang pemimpin dalam sebuah lembaga apapun itu mengajak kepada kebenaran, justru dengan hati seorang pemimpin di sebuah lembaga menjadi penyejuk, bukan menjadi malah seseorang yang memecah belah bawahannya, itu mesti diikuti. Nah, lalu bagaimana ketika memang ulil amri itu, pemimpin itu bertindak tidak baik? Nah, di sini kita lihat kepada hadis Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron, ya kan, falyughayyir. Ya, yang pertama adalah biadih, dengan tangan. Artinya apa? Kalau kita memang punya kuasa untuk merubah pemimpin tersebut, ya mari kita laksanakan, kita nasihati. Yang kedua, pabilisani, ya. Kalau memang kita punya kekuatan ucapan, ya, kekuatan power bisa merubah pemimpin tersebut, mari kita laksanakan syiar tersebut. Dan yang ketiga, kita nggak punya kuasa, kita nggak bisa ngomong. Ini yang paling terakhir, fadzalika adapun iman ya. Kita doain semoga pemimpin kita itu baik, pemimpin kita bisa maslahat untuk lingkungan sekitar, dan pemimpin kita itu bisa mendatangkan sebuah kebaikan. Teringat kemarin ada yang menyampaikan ya bahwa seorang pemimpin itu cerminan dari bawahannya. Ketika memang bawahannya itu kurang baik, didatangkan pemimpin yang kurang baik. Maka ketika memang di sekolah kita ingin didatangkan ke sekolah yang terbaik, maka guru-gurunya juga harus baik, guyup, dan juga akur dengan satu sama lain. Itu, terima kasih. Ya betul Pak Awal. Seperti yang kemarin ya tentang kepemimpinan. Ya, kita tidak bisa menyalahkan seorang pemimpin, presiden, sementara kita juga rakyatnya belum beriman, belum sesuai dengan syariat Islam, apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak dosen sebelumnya. Maka ketika rakyatnya belum beriman, ya maka selama itu pula mungkin kita akan diberikan pemimpin yang dolim. Maka dari itu, ya sebelum kepada pemimpin ya kepada kita terlebih dahulu. Ya, betul Pak Awal itu ya, sedikit saya tambahkan.
Oke, luar biasa sekali. Tapi tadi masih ada, ini ada lanjutan ya di chat ya. Mohon pada para pemateri untuk diperjelas bagaimana konsep atau makna nafsu yang tadi disebutkan di dalam Quran Surat Sod ayat 26. Ya, baik. Itu ya, Siap. dipersilakan. Makna nafsu dalam Quran Surah 26 ini merujuk pada keinginan baik kita ataupun pemimpin, keinginan ataupun sesuatu yang tidak bisa dikendalikan, ya, dan bisa menyesatkan seseorang dari jalan Allah. Ayat ini menekankan pentingnya bahwa kita tidak boleh sampai mengikuti hawa nafsu dalam membuat suatu keputusan, terutama dalam konteks kepemimpinan ketika dalam mengambil keputusan yang mana keputusan tersebut bisa mempengaruhi umat. Maka Allah memerintahkan Nabi Daud untuk memberikan keputusan dengan adil dan menghindari pengaruh hawa nafsu yang bisa menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Hawa nafsu di sini diartikan sebagai kemauan atau keinginan yang tidak terkendali, ya, yang bisa menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti memihak salah satu pihak dalam perselisihan, bisa aja karena ini dia saudara saya, ini dia teman dekat saya atau apalah, atau karena rasa benci sehingga bisa merugikan salah satu pihak. Itu ya yang dimaksud dengan nafsu di situ ayat 26 surat Shod. Kurang lebihnya seperti itu Pak Ustadz Ajo. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Iya, itu pertanyaan dari Pak Ustadz Wawan. Bagaimana Pak Ustadz Wawan barusan jawaban dari pemateri yaitu Pak Iman? Kalau misalnya ada sesuatu hal yang masih mungkin, oh udah ya, udah pas. Oke, alhamdulillah. Baiklah, Bapak Ibu semua, mungkin masih ada lagi, dipersilakan untuk acungkan ya tangan, acungkan tangan. Itu ada Ibu Titi Rohilah, mangga Ibu. Terima kasih Pak Ajo dan teman-teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja yang ingin saya tanyakan, kan kita mempelajari tafsir Tarbawi itu untuk mengetahui petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis eh, tentang pendidikan ya. Nah, tadi yang dibahas oleh kelompok 2 yaitu tentang kepemimpinan dalam pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah yang dimaksud dengan pemimpin itu seperti yang tadi sudah dijelaskan, seperti hanya kepala sekolah dan ulil amri ya. Apakah kita juga setiap individu itu termasuk pemimpin seperti yang dimaksud di dalam tafsir Tarbawi, ayat-ayat tafsir Tarbawi. Jadi jangkauannya ke setiap individu. Ini ada kaitannya juga dengan hadis yang artinya bahwa setiap individu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Berarti kalau dalam konteks pendidikan, kita sebagai seorang guru juga bisa dikatakan kita adalah seorang pemimpin. Itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kalau mau langsung dijawab Pak Iman, monggo. baik. Bu Titi, terima kasih. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulin an ro'iyatihi. Setiap kalian itu pemimpin. Kita di rumah menjadi pemimpin ya Pak Ustadz Ajo ya, sebagai kepala rumah tangga. Istri di dalam rumah juga sebagai pemimpin ketika suaminya tidak ada. Kita di sekolah memimpin anak-anak, berarti kita juga sebagai pemimpin. Di atas kita ada pemimpin yaitu kepala sekolah, berarti sama. Jadi artinya konteksnya luas pemimpin di sini. Tidak harus kepada pemimpin kepala sekolah, presiden, bupati dan sebagainya. Berarti setiap individu di sini juga sebetulnya menjadi seorang pemimpin, minimal kita bisa memimpin diri sendiri. Ya, baru setelah itu kita akan memimpin orang lain. Gitu mungkin ya sedikit dari saya. Mangga yang lainnya bisa menambahkan. Ya, mungkin dari yang lain dipersilahkan dari Pak Pak Ustadz. Jo, saya akan menambahkan ya. Monggo, monggo. Oke. Tadi pertanyaannya apakah konsep pemimpin tersebut hanya untuk kepala sekolah dalam dunia pendidikan ya? Kenapa sih kita mengambil konsep itu tertuju kepada
kepala sekolah, karena di sini sesuai dengan pendapat mufasir yaitu Abi Quraish Shihab ya terhadap Quran surah Shad ayat 26 itu, ketika Nabi Daud dijadikan khalifah, di sana ada kata al-ardu yang artinya adalah wilayah. Jadi dari ayat tersebut ada 3 unsur pokok. Yang pertama ada manusia, yakni sebagai khalifahnya. Yang kedua ada wilayahnya, ya. Kalau di sana disebut dengan al-ardu. Dan yang ketiga adalah hubungan antara kedua unsur tersebut. Nah, kalau kita hubungkan dengan konsep pendidikan, yang memang ada lembaga pendidikan itu di sekolah. Jadi ada pemimpinnya, khalifahnya yaitu adalah kepala sekolah, ada al-ardunya yaitu tempatnya, sekolahnya, dan juga konsep yang ketiga kata Abi Quraish Shihab, ada interaksi. Bagaimana seorang kepala sekolah itu bisa memanage tempat, memanage sekolahnya itu bisa menjadi lebih baik. Jangan sampai hadir seorang pemimpin itu malah menjadi pemecah belah di lembaga tersebut. Jadi itu untuk Bu Titi, apakah konteksnya hanya untuk kepala sekolah atau mungkin untuk kita pun bisa saja untuk kita kembali ke hadis yang tadi, kulukum ra'in wa kulukum ra'in wa kulukum Mas'ulin. mas'ulun an Iya. Nah, kenapa kami menunjuk kepala sekolah sesuai dengan tafsir dari Abi Quraish tadi, bahwa dalam ayat tersebut ada 3 pokok unsur. Yang pertama khalifahnya, yang kedua tempatnya, yang ketiga adalah bagaimana interaksi hubungan antara khalifah terhadap lingkungan tersebut. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih untuk Bapak Sedawal. Mungkin sebelum ke Bapak Doktor ya, Bapak dosen kita, ini masih ada satu lagi yang bertanya, itu Pak Ustadz Noval. Monggo silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu izin, mungkin ini terkait menjawab juga tambahan lah sedikit yang tadi mengenai nafsu. Bahwasanya ini jawaban Allah di dalam surat Hatim yang berbunyi di ayat 4, yang artinya bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian manusia diciptakan dengan segala sesuatu yang dikaruniai kepada malaikat, hewan, dan setan, yakni berupa akal, pikiran, syahwat, dan hawa nafsu. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana ketika seseorang mendahulukan nafsunya? Kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, tidak saya ulumuddin gitu ya, saya lupa gitu, bahwa ada 4 permata dalam tubuh manusia yang dapat hilang karena 4 hal kalau tidak salah, yaitu antara lain agama, kemudian akal, sifat malu, dan amal solih. Nah, barang siapa yang mendahului nafsunya daripada akalnya, kata Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi ketika ada sesuatu itu jangan mendahulukan nafsunya, tapi dahulukan dulu akal, karena nafsu itu akan merusak segalanya. Mungkin begitu, Pak Ustadz Adil, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Noval yang telah menambahkan ya tadi dari diskusi kita. Alhamdulillah sudah saya catat tadi ada 6 penanya, berikut juga ada yang menambahkan dari diskusi kita. Mungkin kita coba dicukupkan dulu untuk sesi diskusi dan tadi ya kita pemaparan dari pemateri. Kita beri kesempatan kepada Bapak Doktor, apakah bisa masuk dan menyampaikan penguatan dari kegiatan diskusi kali ini pada Bapak Doktor Iskandar Mirza. Pada Bapak, persilakan. Oke, belum tersambungkan.
Pak Ketua, mohon dicek. Pak Dokter. Baik teman-teman, sambil menunggu Pak Dokter untuk masuk menyampaikan sesuatunya, mungkin masih ada di antara teman-teman apakah pertanyaan atau menambahkan atau menguatkan. Ya, bagaimana Pak Iman? Pak Dokter itu ada di situ, hadir, Iya, iya ada hadir. tapi offline. Iya ada. Maksudnya coba dihubungi lewat HP. Takutnya lagi sibuk maksudnya. Oh, ya. Pak Tep, bocor suaranya Pak Tep. Pak Tep, ya. Ya silakan, barusan siapa yang mau? Oke, teman-teman, sambil menunggu kehadiran Tatap Maya dengan dosen kita. Tadi sudah kita membahas dengan para penyaji Pak Ustadz Awal dan Pak Iman mengenai Quran Surat Sod ayat 26. Ada keterkaitan dengan mata kuliah kita Tafsir Tarbawi, yaitu tentang pemimpin. Ya, silakan. Udah Masih. ditelepon barusan Pak dosen, udah lagi Oke. sedang menyimak. Oh, dipersilakan kepada Bapak Dokter. Malah keluar. Pak Dokternya keluar. Oh, keluar, kelempar kayaknya. Nah, ada. Jaringan mungkin. Iya, lagi di Aceh beliau. Bapak Ibu semua, waktu pembelajaran kita sampai jam 15.30. Baiklah, dipersilahkan Ada. Bapak Dokter untuk bisa langsung waktu dan kesempatannya dipersilahkan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama yaitu terkait di sini ada dua hal yang harusnya kita fokuskan. Yang pertama yaitu tentang pendidikannya, yang kedua adalah tentang kepemimpinannya. Tadi sudah diangkat ya beberapa ayat. Justru yang pertama ada banyak istilah-istilah yang digunakan untuk kepemimpinan ini, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, terkait dengan istilah kepemimpinan yang di dalam Al-Quran, itu tadi sudah disampaikan, yaitu menggunakan istilah khalifah. Ya. Memang khalifah ini menjadi istilah yang lebih kuat dibanding dengan istilah-istilah yang lain dalam dunia pendidikan. Ya, karena khalifah ini menyertakan segala macam sistem yang sudah disiapkan oleh Allah untuk manusia mampu ya menangani amanah-amanah bumi, walaupun kita tahu bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebut kita yang punya keberanian mengambil amanah ini disebut dengan innahu kana zaluman jahula. Nah, siapa mereka yang zalim, siapa mereka yang jahil, yaitu mereka yang meninggalkan amanah tentang kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu sebenarnya kalau kita lihat dari konteks hadisnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatih. Ya. Jadi sehingga setiap kita itu adalah pemimpin, minimal memiliki kemampuan untuk memimpin diri masing-masing. Nah, ini yang disebut dengan manajemen diri. Seharusnya pemimpin itu di awal memang dia harus mampu dulu untuk melakukan manajemen diri. Nah, kadang-kadang kita sendiri juga kan kehilangan kontrol diri, ini jadi masalah. Nah, ini sudah bagus, sudah berkembang pemahaman tentang tafsir tarbawinya.
Nah, silakan nanti beberapa muatan-muatan dan masukan-masukan yang diberikan oleh peserta nanti bisa disempurnakan untuk kemudian nanti untuk kita kodifikasi, kita jadikan sebagai bahan buku, hingga saya berharap nanti catatan kaki dan lain sebagainya, termasuk referensi, nah itu dimasukkan supaya menyempurnakan makalah kelompoknya masing-masing. Saya pikir itu karena kondisi juga dan saya juga lagi jauh nih, lagi di Aceh, ya baru beres juga ngisi seminar. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan pada minggu depan apa yang harus kita sampaikan dan berikan pada makalah-makalah berikutnya nanti. Mudah-mudahan makalah satu dengan makalah lainnya itu punya hubungan yang ilmiah sehingga nantinya itu menjadi sebuah buku yang bisa kita jadikan, kita orbit, kita publish sehingga juga bisa dinikmati oleh aktivis ilmiah lainnya insya Allah. Oke, saya pikir itu dulu. Terima kasih, jazakumullah semua yang sudah menyajikan ini. Kosma boleh juga kalau mau minta itu supaya nanti bisa bergantian juga pada saat saya ada di luar kota dan lain sebagainya. Ini aja saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Dokter yang sudah berkenan. Alhamdulillah Bapak Ibu tadi kita simak beliau sedang ada di luar. Semoga kita doakan setiap urusan beliau dimudahkan dan juga menjadi keberkahan untuk setiap orang yang mengambil manfaat dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tadi saya mencatat Bapak Ibu semua memang tadi yang disampaikan Pak Dokter meskipun tidak lama tapi sangat memotivasi kita. Ini yang pertama saya terbetik juga tentang manajemen diri. Ini ya betul sekali. Mungkin ya, sedikit sebagai moderator ingin juga sharing mungkin ya secara individu aja ya dari barusan yang disampaikan oleh Pak Dokter. Betul sekali ternyata memang ini yang menjadi kelemahan kita termasuk diri saya. Terkadang kita itu mungkin merasa seakan-akan memampukan diri itu dengan standar yang kadang gitu ya, standar yang mungkin sesuai dengan apa yang dirasakan oleh nafsu kita atau diri kita bahwa oh kita tuh mungkin eh, boleh tuh pantas jadi pemimpin atau kepemimpinan dalam hal apapun. Padahal yang tadi disampaikan Pak Dokter adalah coba manajemen dirinya itu dulu kita sejauh mana kita sudah bisa mengelola diri kita, termasuk kan diri kita itu merupakan sebuah kesatuan ya, sebuah keutuhan, beberapa ya banyak komponen yang menjadi susunan diri kita. Ada ya kalau bahasa garis besarnya kan ada jasmani dan rohani. Nah, bahkan komponen rohani di sinilah yang menjadi muatan nanti yang harus bisa dikelola manajemen apa itu mujahadatun nafs gitu. Sehingga kata Pak Dokter tadi manajemen diri ini yang menjadi komponen yang harus juga jadi prioritas perhatian sehingga nanti kita jadi pemimpin yang tadi sesuai ya menjadi dasar pembahasan kelompok yang disampaikan Pak Awa sama Pak Iman, yaitu yang jujur ya dalam memutuskan perkara dan juga terhindar dari dorongan-dorongan nafsu yang akan mungkin mengarah kepada hal-hal yang mafsadat atau tidak baik. Ini tadi saya menjadi apa ya tambahan buat saya dari kuliah hari ini. Oke, dari teman-teman semua, karena kalau di jadwal itu sampai 15.30, saya persilahkan kepada kepada forum, kepada Pak Ketua, Pak Kosma, karena Bapak Dokter kan tadi sudah disampaikan, Bapak sampai di sini, sampai di situ tadi menyampaikannya, berhubung beliau sedang ada di luar pulau, ya sedang ada di Aceh, mungkin tidak, ya kebersamaannya tinggal diserahkan kepada kita. Ini bagaimana? Ustaz Ajo mungkin di forumnya ditutup dulu Ustaz Ajo. Oh ya, siap. Jangan santai. Oh ya siap. Baiklah Bapak Ibu semua, saya ucapkan terima kasih untuk para penyaji, pemakalah pada kesempatan kuliah hari ini. Tadi masukan, hasil diskusinya, dan juga dari apa yang disampaikan Pak Dokter untuk perbaikan dan untuk penyempurnaan, mari kita penuhi agar menjadi memang tadi hasil akhir daripada tugas mata kuliah kita menjadi sebuah karya karya itu satu sebagai kenang-kenangan proses belajar kita, kemudian juga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh orang yang banyak di luar sana,
dan sisanya ya menjadi keberkahan ilmu untuk kita dan juga hasil untuk pembelajaran kita dari dosen-dosen kita. Itu sebagai resume dan juga tadi paling catatan dari saya ada 6 penanya dan yang menambahkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah aktif bisa dipertahankan. Bagi yang masih belum bisa bersama-sama berdiskusi, semoga kedepannya bisa lebih aktif lagi. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya sebagai moderator. Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mari kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, diskusi kuliah kita dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin izin stop recording dulu ya, biar yang utamanya sudah ditutup, sisanya bisa dikembalikan kegiatan umum.